kita akan praktikum untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Seperti yang kita tahu bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan, kemudian yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah katalis. Nah, untuk hari ini kita akan percobaan untuk 3 faktor saja, yaitu yang pertama adalah luas permukaan, kemudian yang kedua adalah konsentrasi, dan yang ketiga adalah suhu. Nah, bagaimana langkah kerjanya agar kita dapat membuktikan keempat faktor tersebut? Mari kita simak video ini sampai akhir. Untuk faktor yang pertama adalah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan bisa kita simak sebagai berikut. Alat yang pertama adalah 3 buah Erlenmeyer. Di sini saya menggunakan Erlenmeyer yang berukuran masing-masing 50 ml. Alat yang kedua adalah kaca arloji yang kami gunakan untuk meletakkan serbuk CaCO3. Alat selanjutnya adalah balon yang berbeda warna. Dan yang terakhir adalah stopwatch. Bahan yang digunakan adalah larutan HCl dengan konsentrasi 0,2 molar, kemudian natrium karbonat. Bentuk natrium karbonat yang kita gunakan ada 3. Yang pertama adalah berbentuk serbuk, kemudian berbentuk kepingan, dan yang terakhir adalah berbentuk bongkahan. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Di sini kita menggunakan natrium karbonat yang berbeda bentuk. Yang pertama, kita menggunakan yang berbentuk serbuk, kemudian yang kedua berbentuk kepingan, dan yang ketiga adalah berbentuk bongkahan. Masing-masing natrium karbonat ini sudah kita masukkan ke dalam balon. Nah, di sini saya akan dibantu oleh laboran. Silakan Mas Aldi. Ya. Selanjutnya, untuk natrium karbonat ini akan kami reaksikan dengan HCl, dan berbarengan kita akan tekan tombol pada stopwatch. Kita lihat reaksi yang terjadi. Ya, anak-anak bisa dilihat di sini bahwa yang berbentuk serbuk langsung bereaksi dan menghasilkan gas, sehingga balon ini melendung ya. Kemudian yang berbentuk kepingan dan yang berbentuk bongkahan sangat lama untuk bereaksi. Ya, setelah reaksi berlangsung selama 5 menit, kita bisa lihat bahwa yang berbentuk serbuk menghasilkan gas yang lebih banyak, kemudian yang berbentuk kepingan menghasilkan gas lebih sedikit, dan yang paling sedikit adalah yang berbentuk bongkahan. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa yang berbentuk serbuk artinya itu luas permukaannya semakin besar, sehingga laju reaksinya pun akan semakin cepat. Praktikum yang kedua adalah pengaruh konsentrasi atau molaritas terhadap laju reaksi. Untuk alat yang kita gunakan yaitu 2 buah kertas yang sudah diberi tanda silang, kemudian 4 buah gelas beker yang berukuran 50 ml, dan stopwatch. Dan bahan-bahan yang kita gunakan adalah natrium tiosulfat yang kita variasikan konsentrasinya. Yang pertama kita gunakan natrium tiosulfat 0,1 molar, dan yang kedua adalah natrium tiosulfat 0,2 molar. Kemudian bahan selanjutnya adalah HCl yaitu 0,2 molar dengan volume yang sama yaitu 25 ml. Mari kita laksanakan percobaannya. Langkah pertama adalah kertas yang sudah kita beri tanda silang, kita taruh di atasnya natrium tiosulfat yang berukuran 0,1 molar. Kemudian kita nanti akan menuangkan larutan HCl 0,2 molar sebanyak 25 ml. Kemudian kita ukur kecepatan reaksinya menggunakan stopwatch, dan reaksi tersebut kita hentikan ketika tanda silang dalam natrium tiosulfat 0,1 m ini tertutup oleh reaksi. Ya, kita tuang untuk larutan HCl bersamaan dengan kita tekan tombol pada stopwatch. Ya, kita lihat natrium tiosulfat dengan HCl bereaksi.
bisa kita lihat bahwa larutan semakin lama semakin keruh. Kemudian tanda silang pada kertas akan semakin memudar. Ya, kita tunggu sampai tanda silang pada kertas benar-benar tidak terlihat. Stop. Ya. Terlihat bahwa pada dalam waktu 1 menit 19 detik reaksi ini sudah sangat keruh ya, dan tanda silang pada kertas sudah tertutup. Yang kedua, kita menggunakan natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,2 m. Saya akan menuangkan larutan HCl bersamaan dengan saya tekan stopwatch. Kita lihat berapakah waktu yang diperlukan agar tanda silang pada kertas tertutup oleh hasil reaksi. Bisa kita lihat bahwa tanda silang sudah mulai memudar. Ya. Jadi anak-anak hanya membutuhkan waktu 35 detik untuk tanda silang ini benar-benar tertutup oleh hasil reaksi. Dari hasil percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat laju reaksinya. Percobaan yang ketiga adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Untuk alat yang kita gunakan, di sini kita menggunakan kembali 2 buah kertas yang sudah diberi tanda silang, kemudian 4 buah gelas beker, kemudian ada termometer rasa dan stopwatch. Kemudian untuk bahan-bahan yang kita gunakan adalah natrium tiosulfat 0,2 molar sebanyak 50 ml yang kita variasikan suhunya. Yang pertama kita gunakan suhu ruang atau sekitar 25 derajat Celcius, dan yang kedua adalah kita menggunakan yang sudah kita panasi atau sekitar 50 derajat Celcius. Dan selanjutnya kita menggunakan larutan HCl sebanyak 25 ml berukuran 0,2 molar. Mari kita melaksanakan praktiknya. Ya, anak-anak bisa kita lihat suhunya sekitar 53 derajat Celcius, suhu dari natrium tiosulfat. Selanjutnya, untuk natrium tiosulfat ini kita letakkan di atas kertas yang sudah kita beri tanda silang, lalu kita tuangkan HCl 0,2 molar sebanyak 25 ml ya, berbarengan dengan saya tekan tombol pada stopwatch. Kita lihat bahwa air semakin keruh dan cepat sekali. Ya, tanda silang pada kertas sudah tertutup oleh hasil reaksi. Hanya membutuhkan waktu 13,3 detik. Untuk percobaan selanjutnya, kita ukur suhu natrium tiosulfat pada suhu ruang. Di sini ditunjukkan pada termometer suhunya adalah 23 derajat Celcius. Selanjutnya, kita letakkan natrium tiosulfat pada suhu ruang ini di atas kertas yang sudah kita beri tanda silang. Lalu kita tuangkan HCl 0,2 molar sebanyak 25 ml yang kita ukur kecepatan reaksinya. Ya, di sini terlihat bahwa tanda silang semakin lama semakin memudar, dan kita tunggu sampai tanda silang benar-benar terlihat tertutup oleh hasil reaksi. Ya, ternyata membutuhkan waktu sekitar 32 detik agar tanda silang ini benar-benar tertutup oleh hasil reaksi. Maksud Ibu 35 detik.
Ya, dari hasil percobaan yang kita lakukan terlihat bahwa suhu semakin tinggi maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Karena pada suhu yang tinggi maka energi kinetik dalam partikel itu juga kecepatannya akan semakin cepat, sehingga mereka akan bergerak semakin cepat dan kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin besar dan mengakibatkan laju reaksinya semakin cepat. Oke anak-anak, kita sudah melaksanakan 3 praktikum, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama tadi adalah luas permukaan. Maka semakin luas permukaan, laju reaksinya semakin cepat. Tadi ditandai bahwa yang berbentuk serbuk itu menghasilkan gas pada balon yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah pengaruh konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Itu karena banyaknya partikel yang ada dalam konsentrasi juga semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif antar partikel yang menghasilkan reaksi juga semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Karena suhu yang tinggi maka energi kinetik dari partikel juga akan semakin besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif antar partikel yang menghasilkan reaksi juga akan semakin besar. Baik anak-anak, sekian dulu untuk praktikum kita hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.